Bab 797, Panen Hebat. Jimat terbakar terlalu cepat. Pendahulu yang tak terhitung jumlahnya telah menggoreskan pembuluh darah formasi ke kertas mahal. Ketika mereka dibakar, mereka akan membentuk segel energi yang dibutuhkan oleh formasi yang dapat digunakan untuk menonton, berkomunikasi, dan menyampaikan pesan meskipun jauh. Tak perlu dikatakan, jimat itu mahal untuk diproduksi. Ketika Pengadilan Bela Diri Langit pertama kali mengirim anggota mereka ke domain teratai emas, mereka hanya membawa 1000 jimat untuk mengirim pesan dan memalsukan kekuatan pembudidaya 9 daun untuk memikat Qiongqi ke tempat terbuka. Meng Changdong melihat jimat dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, saya melakukan yang terbaik untuk memperpanjang waktu. Little Yuaner mengepalkan tinju kecilnya dan menghentakkan kakinya saat dia berkata, kami sangat dekat untuk melihat yang menyerang kakak senior ke-6 dari belakang. Si Kong Beichen berkata, tidak perlu khawatir. Jika mata saya tidak menipu saya, kakak senior ke-6 Anda memegang senjata kelas sepi. Terlebih lagi, dia telah menguasai api karma dan mendapat dukungan dari monster besar itu. Kecuali itu adalah pembudidaya 10 daun, saya tidak berpikir siapapun akan dapat menyakitinya. Petik 2. Yang lain mengangguk setuju ketika mereka mendengar kata-kata ini. Lu Zhou tetap diam. Dia tahu ini bukan waktunya untuk menyerang ke depan pintu Pengadilan Bela Diri Langit. Terlepas dari kartu puncak, dia tidak punya banyak untuk membela diri. Bahkan Rumah Bintang Terbang waspada terhadap Pengadilan Bela Diri Langit, membuktikan bahwa Pengadilan Bela Diri Langit lebih kuat dari Rumah Bintang Terbang. Sepertinya Yu Chensu dari Pengadilan Bela Diri Langit bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Ye Zhen. Sementara itu, di domain teratai emas. Ketika Ye Tianxin melemparkan Amorous Hoop-nya, dia melihat seberkas cahaya melesat melewatinya dan sekilas avatar berdaun 9. Sinar cahaya menembus avatar lotus merah 9 daun. Kakak senior keempat, tidak lagi. Ye Tianxin berkata, sedikit tidak puas. Dia telah melukai elit lotus merah dengan bantuan Cheng Huang. Dia tinggal satu serangan lagi untuk mengalahkan lawannya ketika Ming Shiyin memberikan pukulan terakhir dan mengklaim pembunuhan itu. Ming Shiyin menarik avatarnya dan muncul di depan Ye Tianxin. Dia berkata sambil tersenyum, saudari junior ke-6, kamu harus cepat, tanpa ampun, dan tegas ketika berhadapan dengan orang seperti itu. Anda tidak bisa memberinya kesempatan sama sekali. Petik 2. Dia bukan tandinganku. Apa menurutmu dia bisa lolos? Kata Ye Tianxin. Ming Shiyin tiba-tiba menunjuk ke arah mayat itu dan berkata, lihat. Dia telah hidup kembali. Apa? Di mana? Ye Tianxin melihat ke bawah tetapi tidak melihat apa-apa. Elit lotus merah jelas telah jatuh ke laut dan langsung dilahap oleh binatang laut yang mengamuk. Ketika Ye Tianxin mendongak, Ming Shiyin tidak lagi terlihat. Pembohong. Setelah mengatur pikirannya, dia terbang menuju Cheng Huang. Cheng Huang tampaknya memahaminya. Mereka berdua sinkron. Cheng Huang, bawa aku ke kereta langit, kata Ye Tianxin. Kereta langit jauh lebih besar dari tunggangan biasa dan kereta terbang. Kecepatan, pertahanan, dan kekuatannya juga hebat. Saat ini, itu adalah transportasi terbaik untuk menyeberangi samudera tak berujung. Cheng Huang mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Para pembudidaya Gritian di sekitarnya menjadi segar kembali ketika mereka mendengar lolongan Cheng Huang. Sejak Ye Tianxin kembali bersama Cheng Huang, dia sering bepergian antar kota provinsi besar. Untuk alasan ini, Cheng Huang telah menjadi seperti binatang penjaga di hati orang-orang Gritian. Baru-baru ini, Cheng Huang sendiri telah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih besar akan menjauh ketika mereka melihatnya, takut untuk bergerak. Sementara itu, orang barbar dan suku lain mencari perlindungan dari Yan Agung. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianxin, Cheng Huang melesat ke langit menuju Cakrawala. Ye Tianxin berseru kaget, dikejutkan oleh kekuatan Cheng Huang. Sejak pertemuannya dengannya di Moonlight Woodland, dia belum pernah melihatnya benar-benar menerbangkan Cheng Huang. Karena ukurannya, Cheng Huang jarang perlu terbang. Lagi pula, hanya dengan satu lompatan, itu menempuh jarak yang mengejutkan. Cheng Huang melompat ke udara dan mengepakkan sayapnya, menembak ke arah kereta langit yang tinggi di udara. Setelah menemukan ini, Ye Tianxin tersenyum dan menepuk punggung Cheng Huang sambil berkata, naik. Tidak, seorang pembudidaya berdaun 8, yang mempertahankan formasi jimat di kereta langit, berteriak ketika dia merasakan bahaya yang akan datang. Dia dengan cepat menarik tangannya, menyebabkan jimat menyebar dan formasi memudar. Banyak tetua berbaris di samping. Ekspresi mereka muram setelah mereka menonton adegan yang baru saja dipotong. Mo Buyan berkata,
sepertinya domain teratai emas menjadi jauh lebih kuat. Dilihat oleh keduanya saja, sepertinya kita harus mengirim pembudidaya 10 daun ke sana untuk mendapatkan kembali keuntungan. Petik 2. Sementara itu, tidak ada riak yang terlihat dalam ekspresi Yu Chensu. Jian Tingsong, yang berdiri di sebelah kiri Mo Buyan, berkata, saya tidak begitu setuju dengan Penatua Mo. Apa pendapatmu, Penatua Jian? Kami telah mengirim banyak ke domain teratai emas, dan semuanya gagal. Kereta langit telah bertemu dengan 2 pembudidaya 9 daun, dan mereka mendapat bantuan dari binatang kolosal itu. Selain itu, penduduk wilayah teratai emas telah menginvasi tanah kami. Kami tidak hanya tidak mampu menangkap mereka, tapi kami kehilangan lebih banyak orang setiap hari. Jelas, domain teratai emas jauh lebih kuat daripada kita, kata Jian Tingsong. Apakah itu Jiang Wengsu yang merupakan salah satu yang paling awal pergi ke domain teratai merah atau pengguna api karma? Fahua, tidak ada dari mereka yang selamat dari perjalanan mereka ke domain teratai emas. Seseorang berkata, Penatua Jian ada benarnya. Terlebih lagi, penguasa istana tidak mungkin melakukan perjalanan ke wilayah teratai emas sendiri. Prestasi seperti itu ada di bawahnya. Pengadilan bela diri langit membutuhkan tuannya di sini. Petik 2. Mo Buyan berkata, mengapa kita tidak mengirim seorang pembudidaya daun 10 dari istana? Kematian Chen Beizeng tetap menjadi misteri hingga hari ini. Pengadilan kerajaan tidak akan mengirim pembudidaya 10 daun lagi tanpa alasan yang bagus. Petik 2. Pada saat ini, seorang murid Sky Martial Court bergegas ke aula. Setelah membungkuk, dia berkata, Tuan Pengadilan, para tetua, kami baru saja menerima kabar dari Cloud Mountain. Rumah bintang terbang telah sepenuhnya dimusnahkan. Pasukan dari istana juga dikalahkan. Saat ini, anggota kami ditahan di Cloud Mountain. Yang lain cemberut setelah mendengar ini. Murid itu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Rumah Bintang Terbang, Chen Tiandu, sudah mati. Tetua mereka, mati juga. Wakil Komandan Pengawal Raja, Lu Zhan, juga tewas. Kepala instruktur Sky Martial Court dan 3 instruktur lainnya sudah mati. Mereka yang selamat sekarang ditahan di Cloud Mountain. Petik 2. Petik 2, petik 2. Kerutan di dahi para tetua semakin dalam. Yu Chensu memandang murid itu dan bertanya, Ye Zhen sudah mati juga. Iya, sudah dikonfirmasi. Ceritakan semuanya, dari awal, tanpa menghilangkan satu detail pun, kata Yu Chensu. Dipahami. Lu Zhou dan anggota kuil ke-9 tidak meninggalkan Gunung Awan hari itu. Mereka ditugaskan penginapan individu di Cloud Mountain sebagai gantinya. Malam itu, Lu Zhou sedang duduk bersila saat dia merenungkan gulungan tulisan surgawi untuk mengisi kembali kekuatannya yang luar biasa. Dengan bantuan Valet Glaze Keramik, meskipun belum dimurnikan, kecepatan kultivasinya dan pengisian kembali Primal Ki dan kekuatan luar biasanya meningkat. Lu Zhou membuka matanya. Sudah waktunya untuk mengupgrade keramik Valet Glaze. Dia memeriksa dashboard sistem. Poin prestasi, 220.540. Sisa hidup, 219.744 hari. Item, kartu blok kritis X138 pasif Wizard, Bian, Jiliang, Qiongqi, kartu penyamaran X1, cermin Taixu emas, kartu perubahan penampilan X3, batu cemerlang X2, kartu pembalikan X76, jimat pemurnian X3. Senjata, Unnamed, Jade Horse Style Wise, Magistrate Bruce, Nine Strings Zither, Square Box, Valet Glaze Keramik. Metode kultivasi, 3 gulungan tulisan surgawi. Sebagian besar poinnya berasal dari membunuh pembudidaya Naschen Divinity dan dari ekstra domain. Ye Zhen telah memberinya 10.000 poin prestasi, tetapi apa yang tidak dimiliki orang lain dalam basis kultivasi, mereka menebus jumlahnya. Ini adalah panen besar. Dia melihat 220.000 poin prestasinya dan tenggelam dalam pikirannya. Jika dia membunuh semua orang di Sky Martial Court, Cloud Mountain, dan Istana, dia akan bisa mendapatkan 500.000 poin merit dan membeli avatar Thousand Realm Swirling. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakan 1000 alam berputar di panggung 10 daun. Akhirnya, Lu Zhou mengulurkan tangan kanannya. Keramik Valet Glaze seperti permata muncul di tangannya. Selanjutnya, dia mengeluarkan jimat pemurnian untuk memperbaiki keramik Valet Glaze. Setelah 1 jam, dia akhirnya selesai memperbaiki keramik berglasir Valet. Mendapatkan keramik berglasir Valet. Kelas, surga. Mungkin mengakui tuan baru. Petik 2. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk membuat keramik berglasir Valet mengakuinya. Sebagai gantinya,
dia mengeluarkan batu cemerlang untuk meningkatkan nilai keramik berglasir valet. Karena Lu Zhou terbiasa dengan prosesnya, setelah dia menggunakan batu cemerlang, dia tidak lagi memperhatikan keramik berlapis valet saat sedang ditingkatkan. Sebaliknya, dia melihat poin prestasinya, bertanya-tanya bagaimana dia harus membelanjakannya. Dia membuka dashboard sistem dan memeriksa harga kartu serangan mematikan setelah memutuskan untuk menyimpan kartu truf. Bab 798, Menyingkirkan Pengkhianat, Damai di Negeri, Bagian 1. Lu Zhou memeriksa harga kartu serangan mematikan. Seperti yang diharapkan, sekarang mencapai 23.000 poin prestasi. Berdasarkan pengalamannya baru-baru ini, kenaikan harga akan dipicu setiap kali dia membeli, menggunakan, atau meningkatkan basis kultivasinya. Jika dia menggunakan semua poin prestasinya untuk membeli kartu sekarang, harganya akan menjadi selangit. Namun, jika dia tidak membelinya, dia tidak akan memiliki kartu untuk digunakan sementara basis kultivasinya tetap sama. Pembelian. Dia membeli satu kartu serangan mematikan, dan harganya langsung naik menjadi 24.000 poin prestasi. Kemudian, dia membeli satu kartu sempurna, dan kedua kartu tersebut naik menjadi 25.000 poin prestasi. Ini adalah dalam harapannya. Dia bisa menerima ini. Bagaimanapun, ahli sejati sangat langka. Kartu baru. Tak lama kemudian, Lu Zhou menemukan dua kartu baru yang terdaftar di bagian bawah. Pembimbing. Skill pasif yang tahan lama. Setiap kali Anda melatih murid Anda akan mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Harga, 30.000 poin prestasi. Paragon Abadi. Skill pasif yang tahan lama. Ketika murid Anda belajar dari Anda akan mencapai efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Harga, 30.000 poin prestasi. Dia agak puas dengan efek dari kartu baru. Peningkatan murid-muridnya mirip dengan peningkatannya. Namun, harga itu agak tinggi. Dia akan membutuhkan 60.000 poin prestasi hanya untuk membeli dua kartu baru. 60.000 poin prestasi bukanlah jumlah yang kecil. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh hanya untuk mendapatkan 60.000 poin prestasi? Kartu ini terlalu mahal. Pada akhirnya, Lu Zhou tidak membeli kedua kartu itu. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Keempat muridnya yang ada di sini bersamanya tidak membutuhkan bimbingan khusus darinya saat ini. Mereka juga belajar dengan cepat. Murid-muridnya di wilayah teratai emas yang membutuhkan bimbingan. Karena itu, dia memutuskan untuk membeli kartu ketika dia kembali ke domain teratai emas. 10 poin keberuntungan. Sudah waktunya untuk mencoba keberuntungan saya. Dini hari berikutnya, Lu Zhou melihat 110 poin keberuntungannya dan menggelengkan kepalanya. Setelah bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi sepanjang malam, dia mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya yang luar biasa. Namun, itu masih jauh dari diisi ulang. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja memperoleh Open Heavenly Writing Scroll. Namun, itu tidak memberinya kekuatan baru. Apakah gulungan terbuka itu palsu? Mendesis. Suara batu cemerlang yang terbakar terdengar di udara pada saat ini. Lu Zhou menoleh untuk melihat dan melihat keramik berlapis valet bersinar ungu, dan api dari batu cemerlang dengan cepat menghilang. Ini berarti keramik berglasir valet hampir selesai ditingkatkan. Dia berhenti bermeditasi dan perlahan bangkit. Dia membelai janggutnya sambil menunggu sampai selesai. Setelah 15 menit, api akhirnya padam. Lu Zhou mengulurkan tangannya dan membawa keramik mengkilap valet ke tangannya dengan segel telapak tangan. Sama seperti sebelumnya, itu tidak panas saat disentuh. Sebaliknya, keramik berglasir valet memancarkan hawa dingin samar yang memasuki tubuhnya melalui telapak tangannya sebelum memasuki 8 meridian luar biasa dan lautan Qi-nya. Dengan ini, primal Qi di lautan Qi-nya beredar lebih cepat dari sebelumnya. Lu Zhou kagum dengan ini. Ding! Memperoleh valet glaze keramik tingkat sepi. Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou membentuk belati energi kecil dengan dua jari dan menghunuskannya di jarinya. Setetes darah menetes ke valet glaze keramik. Ketika dia melihat dashboard lagi, itu menunjukkan bahwa dia sekarang adalah pemilik keramik berglasir valet. Sekarang dia adalah pemiliknya, dia bisa merasakan efek dari valet glaze keramik yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kecepatan pemulihan primal Qi-nya dan kecepatan sirkulasinya telah meningkat sepertiga dari kecepatan aslinya. Dari mana Ye Zhen mendapatkan harta ini? Lu Zhou bertanya-tanya dengan keras saat dia menyingkirkan keramik berlapis valet. Sekarang setelah ditingkatkan, dia merasa itu hanya yang kedua setelah Anem. Dengan ini, dia bisa berkultivasi lebih cepat. Setelah menyingkirkan keramik berglasir valet,
dia mengukur basis kultivasinya. Dia berada di tahap akhir dari tahap 9 daun. Dengan Violet Glaze keramik, dia yakin dia akan segera bisa mencoba tahap 10 daun. Selanjutnya, dia terus bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Dia bisa merasakan rune dari gulungan Heavenly Writing mengalir lebih lancar. Dengan ini, kecepatan dia mengumpulkan kekuatannya yang luar biasa juga meningkat. 3 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Ketika Lu Zhou membuka matanya, kekuatannya yang luar biasa sudah terisi penuh. Selain malam sebelumnya, dia hanya menghabiskan 4 hari untuk mengisi kembali kekuatannya yang luar biasa. Tidak disangka bahwa keramik bergelasir violet memiliki efek seperti itu. Lu Zhou benar-benar kagum dengan efek keramik bergelasir violet. Dia melihat keluar jendela. Sinar matahari terbenam menyinari balkon. Setelah beberapa saat, dia keluar dari kamarnya. 2 murid Cloud Mountain yang berjaga di halamannya menyambutnya dengan hormat begitu dia muncul. "Salam, Senior Lu." Lu Zhou membelai janggutnya dan mengangguk sebagai jawaban sebelum dia menuruni tangga. Murid di sebelah kiri membungkuk dan berkata, "Senior Lu, saya akan memberitahu ketua sekte dan Tuan Kuil Sikong." "Tidak perlu untuk itu sudah larut. Aku hanya akan berjalan-jalan. Anda boleh pergi," kata Lu Zhou. Dipahami. Kedua murid Cloud Mountain pergi dengan kaki gemetar. Lu Zhou melihat ke langit, tenggelam dalam pikirannya. Dia memikirkan orang-orang dari domain teratai merah yang menyerang domain teratai emas dengan kereta langit. Sekarang mereka telah memenjarakan 1000 pembudidaya dari pengadilan bela diri langit di Gunung Awan. Pengadilan bela diri langit pasti tidak akan membiarkan masalah itu berlalu. Dia memutuskan lebih baik mengambil inisiatif daripada menunggu mereka menyerang. Dengan pemikiran ini, Lu Zhou dengan cepat meninggalkan halaman. Dia mengaktifkan Violet Glaze keramik dan menyembunyikan auranya saat dia terbang menjauh dari Cloud Mountain. Keramik Violet Glaze kelas terpencil bahkan menyembunyikan gelombang dari primal ki-nya. Ketika dia berada di langit, dia memanggil Wizard dan terbang menuju sirkuit Guanei. Di dalam istana Great Tang. Di atas aula Ganlu. Li Yunzheng menatap matahari terbenam saat dia berkata dengan kerutan di wajahnya, "Pengadilan kerajaan, harem, dan penjaga kerajaan ada di pihak mereka, apa yang harus saya lakukan?" Dia terus bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya ke sudut gelap. Dia berkata dengan kasar, "Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan perlindungan Anda." Nyah. Di sudut, Ye Xiao berlutut dan berkata, "Yang mulia, saya harus memastikan keselamatan Anda." Sejak kejadian baru-baru ini, Jenderal Xiao telah mengatakan bahwa dia akan memenggal kepalaku jika hal serupa terjadi lagi. Li Yunzheng cemberut ketika dia berkata, "Apakah Anda menjawab saya atau dia?" Tentu saja untuk Anda, Yang Mulia," kata Ye Xiao, agak ragu-ragu. "Lalu, kenapa kamu tidak tersesat?" Sekaligus, Ye Xiao buru-buru berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, matahari terbenam. Malam datang, dan bulan naik ke langit. Li Yunzheng menghela nafas panjang. "Basis kultivasi saya tidak mendalam dan saya juga tidak berbakat. Selain darah bangsawan yang mengalir di nadiku, aku tidak punya apa-apa." Pada saat ini, tangan keriput besar menepuk bahu kirinya. "Anak muda, tenanglah." Li Yunzheng memulai. Kemudian, dia dengan cepat berbalik dan berseru dengan penuh semangat, "Tuan tua, ini kamu." Dengan keramik berlapis violet dan pengalamannya sebelumnya, Lu Zhou agak tenang. "Aku seorang pembunuh. Aku tahu. Kalau begitu, kamu seharusnya gugup, untuk menghormatiku jika tidak ada yang lain," kata Lu Zhou sambil membelai janggutnya. "Kamu menyuruhku untuk tetap tenang, Tuan tua," kata Li Yunzheng polos. Perasaan Lu Zhou tentang pemuda itu tidak sesederhana kelihatannya semakin kuat. Dia bertanya, "Apakah kamu seorang pangeran?" Li Yunzheng menggelengkan kepalanya. "Putra mahkota, kalau begitu." Lu Zhou bertanya lagi. Li Yunzheng menggelengkan kepalanya lagi. Lu Zhou mengerutkan kening. Cengkeramannya di bahu Li Yunzheng menegang saat dia berkata dengan kasar, "Jika kamu bukan seorang pangeran atau putra mahkota, bagaimana kamu bisa berlama-lama di tempat ini?" "Aduh, Tuan tua, hentikan." Li Yunzheng bergerak, mencoba melonggarkan cengkeraman Lu Zhou di bahunya. Pada saat ini, Yun Xiao menyerang dari tempat persembunyiannya dalam kegelapan. "Siapa yang berani menyentuh Yang Mulia?" "Kaisar." Lu Zhou melepaskannya. "Sungguh kaisar muda, aku sudah ceroboh." Lu Zhou memandang sosok hitam itu dengan tenang. Dia mengangkat telapak tangannya yang bersinar biru. Di bawah sinar bulan, itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Ketika Ye Xiao berada di atasnya,
Lu Zhou dengan mudah mengelak sebelum dia maju. Dia dengan mudah menembus energi pelindung Ye Xiao seperti pisau panas menembus mentega sebelum tangannya menemukan leher Ye Xiao. Apakah ini semua yang kamu punya? Bab 799, Menyingkirkan Pengkhianat, Damai di Negeri, bagian kedua. Ye Xiao cepat. Dia bergerak seperti hantu di malam hari. Dia selalu bangga dengan kelincahan dan kecepatannya, tetapi berhadapan dengan lelaki tua itu, dia merasa rapuh. Sebelum seekor elang menangkap seekor ayam, ayam itu masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, untuk membebaskan diri. Namun, Ye Zhen bahkan memiliki kesempatan itu. Rasanya seolah-olah dia telah menyerahkan kepalanya di atas piring perak kepada lelaki tua di depannya. Wajah Lu Zhou tanpa ekspresi saat dia mencengkeram leher Ye Xiao. Tak lama kemudian, napas Ye Xiao tumbuh compang-camping, dan wajahnya perlahan berubah ungu. Meskipun dia seorang kultivator, dia tidak akan bisa bertahan lama jika dia bisa bernafas. Selain itu, primal ki dan energi lelaki tua itu menekannya dan membuatnya menderita dengan cara yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia merasa seolah-olah ada beban 1000 kati yang menekan dadanya. Tuan tua, dia pengawal pribadiku. Mohon ampun, kata Li Yunzeng buru-buru. Lu Zhou menoleh untuk melihat Li Yunzeng dan bertanya, kamu adalah Kaisar Tang besar saat ini. Kupikir begitu. Apa maksudmu dengan berpikir begitu? Entah kamu ada atau tidak, kata Lu Zhou, bingung. Li Yunzeng terlalu malu untuk menjawab Lu Zhou. Memang, dia adalah kaisar. Namun, dia seperti kaisar boneka yang tidak memiliki wewenang untuk memerintah kekaisaran. Ia bahkan harus mengakomodir pejabat yang tidak pernah meminta pendapatnya saat rapat. Dia hanya seorang kaisar dalam nama. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu untuk mengatakan ini? Bagaimana mungkin dia tidak merasa frustrasi karena harus hidup dengan cara ini? Pada akhirnya, Li Yunzeng menjawab sambil menghela nafas, aku adalah kaisar saat ini. Lu Zhou berkata, aneh. Ye Xiao setia dan tidak akan berpikir dua kali untuk membuang nyawanya untukku. Dia salah satu bawahan saya yang paling terpercaya. Saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan, Tuan tua, kata Li Yunzeng. Bawahan terpercaya. Lu Zhou memandang Ye Xiao yang gemetar saat ini. Li Yunzeng, sebelumnya, apakah seseorang mengambilkan jepit rambut emas untukmu sebelum kamu memberikannya kepadaku? Mengapa kamu menanyakan itu, Tuan tua? Selain Ye Xiao, tidak ada orang lain yang menyentuhnya, kata Li Yunzeng. Ye Xiao gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Pada saat yang sama, ketakutan merayap ke matanya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Anak muda, kamu masih terlalu hijau. Kamu tidak mengerti betapa sulitnya memahami hati manusia. Lu Zhou mengencangkan cengkeramannya di leher Ye Xiao. Ye Xiao berjuang untuk membuat suara untuk memperingatkan siapapun yang ada di sekitarnya. Tuan tua, kamu tidak boleh menyakitinya, Li Yunzeng terkejut. Lu Zhou mengabaikan kata-kata Li Yunzeng sambil terus mengencangkan cengkeramannya. Tuan tua, kamu? Li Yunzeng berteriak putus asa. Lu Zhou mengendurkan cengkeramannya. Mayat itu jatuh di depan Aula Ganlu. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, aku membunuh seorang pengkhianat untukmu. Anda harus berterima kasih kepada saya. Petik 2. Hah? Pengkhianat. Li Yunzeng bingung dan bingung. Kamu adalah raja dari sebuah kerajaan, namun pengawal pribadimu hanyalah seorang kultivator berdaun 3. Apakah Anda yakin pejabat Anda benar-benar memikirkan kepentingan terbaik Anda? Lu Zhou membelai janggutnya dan berbalik. Li Yunzeng terhuyung mundur sebelum dia duduk lemas di tanah. Bulan menyoroti wajahnya yang memasang ekspresi sedih. Lu Zhou terus berkata, Ye Zhen benar-benar mampu. Dia bersama Ye Zhen. Mata Li Yunzeng melebar tak percaya. Ini adalah jepit rambut emas murni. Aku akan mengembalikannya padamu. Lu Zhou melemparkan jepit rambut bekas ke Li Yunzeng. Ketika Li Yunzeng menangkap jepit rambut itu, kesadaran muncul di benaknya. Memang, Ye Xiao adalah satu-satunya yang menyentuh jepit rambut saat itu. Kemarahan menggelegak di hatinya ketika dia membuat penemuan ini. Matanya terbakar amarah saat dia mengangkat tinjunya dan menghantam tanah. Bam! Apakah tidak ada orang yang tulus padaku? Lu Zhou mengabaikan ledakan Li Yunzeng. Dia menggunakan kekuatan Heavenly Writing untuk memastikan tidak ada pembudidaya lain di sekitarnya. Kemudian, dia mengeluarkan cermin taiksu emas dan menyorotkannya ke mayat di tanah. Li Yunzeng bertanya dengan bingung, Tuan tua, apa yang kamu lakukan? Seperti yang diharapkan Lu Zhou, cermin emas taiksu mengungkapkan avatar binatang yang menyerupai hibrida antara burung hantu dan domba di atas Ye Xiao.
Li Yunzeng terkejut. Xiao Yang. Lu Zhou menyingkirkan cermin emas Taiksu dan mendorong telapak tangannya ke depan. Tanpa nama muncul di tangannya. Rune hitam berputar-putar di sekitarnya saat melesat ke depan dan menembus dada Ye Xiao. Ding! Membunuh target. Hadiah, 500 poin prestasi. Ekstra domain, 500 poin prestasi. Setelah dia mendengar pemberitahuan itu, Lu Zhou mengangkat tangannya dan menarik Anem kembali ke tangannya. Sejak dia melawan Ye Zhen, dia menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Ketika dia mendengar pemberitahuan itu, Lu Zhou mengangkat telapak tangannya dan menarik Anem. Dia tidak berpikir pengawal pribadi 3 daun itu sesederhana penampilannya. Kamu mengenali binatang itu? Lu Zhou bertanya sambil mengelus jenggotnya. Setelah beberapa saat, Li Yunzeng akhirnya tenang. Dia berkata dengan desahan pasrah, saya tidak ada hubungannya di istana kecuali membaca. Lu Zhou mengangguk. Apakah kamu tahu mengapa aku datang ke sini? Li Yunzeng menggelengkan kepalanya. Lu Zhou berkata, jika Anda seorang pangeran, saya akan menculik Anda, sayangnya. Sayangnya, aku kaisar. Pengadilan bela diri langit telah menginvasi domain Lotus Emas. Awalnya, Lu Zhou berencana untuk menculik putra mahkota untuk digunakan sebagai pengungkit. Siapa yang tahu Li Yunzeng bukan putra mahkota, tetapi seorang kaisar boneka. Li Yunzeng bangkit perlahan, merasa tak berdaya. Angin bertiup ke arahnya saat dia melihat Lu Zhou dan bertanya, saya ingat apa yang Anda katakan sebelum Anda pergi sebelumnya, Tuan Tua. Anda mengatakan bahwa saya harus menyingkirkan siapapun yang menghalangi saya. Jika saya memberitahu Anda bahwa semua orang di istana menghalangi saya, menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Pria sejati akan menghapus semua rintangan di jalannya bahkan jika seluruh dunia menentangnya, kata Lu Zhou acuh tak acuh. Bagaimana saya bisa menghilangkannya ketika saya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mencekik ayam? Lu Zhou berbalik untuk melihat Li Yunzeng. Setelah hening sejenak, dia berkata, lakukan apa yang kamu bisa. Mudah bagi Li Yunzeng untuk melakukan yang terbaik, tetapi yang terbaik saja tidak cukup. Kekuatannya terlalu kecil. Mungkin, kematiannya bahkan tidak akan menimbulkan kegemparan di istana. Dia berkata sambil menghela nafas, bagaimana belalang seharusnya memindahkan pohon. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Tanggul sepanjang 1000 mil akan runtuh oleh lubang semut. Jika Anda tidak mengambil langkah kecil, Anda tidak akan dapat menempuh jarak 1000 mil. Jika Anda tidak mengumpulkan sungai kecil, Anda tidak akan dapat memiliki sungai atau lautan, kata Lu Zhou. Li Yunzeng merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya ketika dia mendengar kata-kata ini. Di masa lalu, dia memiliki banyak peluang yang terbentang di depannya, tetapi dia tidak pernah menghargainya. Dia bisa saja menjadi seorang kaisar yang ditakuti dan dihormati, sama seperti ayahnya. Apakah itu otoritas untuk memerintah kekaisaran atau berkultivasi? Ketika dia mengerti segalanya, itu sudah terlambat. Li Yunzeng menatap mayat di tanah sejenak sebelum dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan bertanya, siapa namamu, Tuan Tua? Kamu bisa memanggilku Lu. Senior Lu, terimalah aku sebagai muridmu dan ajari aku cara berkultivasi. Li Yunzeng berkata sebelum dia berlutut. Lu Zhou sedikit terkejut dan bingung. Apakah kamu percaya aku? Saya tidak punya orang lain yang bisa saya percayai, jawab Li Yunzeng. Apakah kamu tidak khawatir bahwa aku juga salah satu anak buah Ye Zhen? Lu Zhou bertanya. Li Yunzeng mendongak dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya tunduk pada takdir. Anda tidak mungkin menjadi salah satu dari mereka, Pak Tua. Terimalah aku sebagai muridmu. Aula Ganlu sangat sunyi saat ini. Langit malam yang hening dan kesunyian melahirkan suasana melankolis. Li Yunzeng tidak punya teman atau keluarga. Dia telah tinggal sendirian di istana sepanjang hidupnya. Jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat, dia akan hancur sejak lama. Lu Zhou akhirnya berkata, saya sudah memiliki 10 murid, saya tidak punya rencana untuk menerima murid lain. Jika Anda ingin berkultivasi, saya dapat memperkenalkan seorang guru kepada Anda. Meskipun kecewa, Li Yunzeng berkata, mohon bimbing saya, Tuan Tua. Ada ratusan gaya kultivasi di bawah langit. Mana yang paling kamu suka? Lu Zhou bertanya. Li Yunzeng mempertimbangkan ini sejenak. Setelah jeda yang lama, dia berkata, saya tidak tahu gaya mana yang cocok untuk saya. Lu Zhou membelai janggutnya dan menatap bulan sambil berpikir dalam hati. Kemudian, dia berkata, kamu adalah seorang raja, dan kamu perlu melunakkan tubuhmu sebelum kamu dapat memerintah dan membawa perdamaian ke negeri-negeri. Anda perlu belajar lebih dari sekedar kultivasi, bagaimana dengan ini? Pelajari semua yang dia ajarkan kepada Anda.
Bagaimana menurut Anda? Li Yunzeng senang mendengar ini. Dia segera membungkuk. Terima kasih, Tuan Tualu. Kapan aku bisa bertemu dengan guru ini? Bagaimana aku akan bertemu dengannya? Bab 800, sebuah keberuntungan dalam kegelapan. Lu Zhou membelai janggutnya dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, dia akan menemuimu ketika waktunya tepat. Li Yunzeng menggaruk kepalanya, jelas kecewa. Dia bertanya, apakah guru saya memiliki kultivasi sedalam milik Anda, Tuan Tua? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun di bawah langit yang basis kultivasinya lebih dalam dari milikku. Meskipun Li Yunzeng belum mulai berkultivasi, dia memiliki pengetahuan dasar tentang kultivasi. Dia tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi terhadap kata-kata Lu Zhou. Baiklah, Anda dapat membual semua yang Anda inginkan. Aku akan menghiburmu. Li Yunzeng bertanya, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya tentang seberapa mampu guru itu, Tuan Tua? Dia memiliki basis kultivasi rata-rata, tetapi dia cukup baik untuk menjadi gurumu. Mendengar ini, Lu Zhou menatap bulan yang semakin terang. Dia tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Pada saat ini, dia mendengar langkah kaki yang mendekat. Seseorang datang. Apa yang harus kita lakukan dengan mayat itu? Lu Zhou melirik mayat Ye Xiao di tanah sebelum dia mengangkat tangannya. Segel energi membawa mayat itu ke atas. Li Yunzeng terkejut. Segel energi emas. Ketika mayat itu berada di udara, ia terbakar. Dalam beberapa napas, mayat itu menjadi tidak ada apa-apanya oleh api emas. Ekspresi rumit muncul di wajah Li Yunzeng. Dia berkata, basis kultivasi Anda setara dengan Yu Chensu dari Pengadilan Bela Diri Langit, Tuan Tua. Yu Chensu. Li Yunzeng menghela nafas. Jangan bicara tentang dia. Lu Zhou ingin bertanya lebih jauh, tetapi langkah kaki itu semakin dekat. Karena itu, dia berkata, saya memiliki hal lain untuk diperhatikan. Hati-hati. Tuan Tua, sebelum Li Yunzeng bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Zhou menghilang ke dalam malam. Sementara itu, di Cloud Mountain tenang dan damai. Yu Sangrong berdiri dengan tangan bersilang di atas batu di tengah gunung saat dia melihat ke langit, sepertinya tidak menatap apapun. Dia mempertahankan postur ini untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia menutup matanya. Pedang panjang umur yang dia bawa di punggungnya akan bergetar sesekali. Tiba-tiba, pedang energi muncul di hadapannya sebelum dengan cepat menghilang lagi. Yu Sangrong membuka matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum dia bergumam pelan, sangat dekat dengan putra pedang surga. Saya harus meminta bimbingan master di jalur pedang yang sulit ini. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat sosok hitam menembak melewati hutan di bawah. Yu Sangrong tersenyum. Tikus. Dia mendorong ringan dari batu dan menembak ke arah sosok itu dengan kecepatan kilat. Medan Cloud Mountain sangat rumit. Sangat mudah bagi para pembudidaya untuk tersesat di dalamnya. Namun, ini tidak menimbulkan kesulitan bagi seseorang seperti Yu Sangrong. Yu Sangrong melepaskan kecepatan pembudidaya 9 daunnya dan tiba di kaki gunung dalam waktu singkat. Sosok hitam itu juga berhenti, seolah-olah dia sengaja menunggu Yu Sangrong. Yu Sangrong melayang di udara dan menatap sosok hitam itu. Dia berkata tanpa nada, kamu benar-benar mencurigakan. Jika Anda bijak, Anda akan beradaptasi dengan keadaan dan menyerah. Petik 2. Sosok hitam itu tidak berbalik. Dia berbicara dengan punggung menghadap Yu Sangrong. Aku tidak punya keinginan untuk melawanmu. Saya di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Beritahu tuanmu bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Aku juga akan mengingat dendam rumah bintang terbang. Yu Sangrong berkata, rumah bintang terbang. Hanya masalah waktu sebelum karma menggigit kembali. Pamitan. Sosok hitam memudar dari fokus dan melarikan diri ke kejauhan. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, sejak kamu datang, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Apa yang Anda katakan untuk minum teh bersama saya di gunung? Dia melepaskan teknik agungnya 3 kali berturut-turut dan mengejar. Sosok hitam itu terkejut dan dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Keduanya melesat melewati beberapa puncak gunung. Yu Sangrong masih mengikuti di belakang sosok itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Terlalu lambat. Anda, sosok hitam itu berhenti. Dia memandang Yu Sangrong dengan ekspresi terkejut. Kau bisa mengikutiku. Di bawah penutup malam, bulan bersinar di wajah pahatan Yu Sangrong, membuatnya tampak bermartabat. Dia berkata, begitulah cara iblis pedang selalu bertindak. Tentukan pilihan Anda, Pak. Apakah kamu akan hidup atau mati? Iblis pedang. Itu tidak lain adalah gelar dangkal yang diberikan oleh masa. Itu tidak signifikan. Yu Sangrong mengangkat tangan kanannya.
Pedang panjang umurnya meninggalkan sarungnya. Sosok hitam itu menelan ludah dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, suara serak terdengar dari belakang sosok hitam. Xiao Sheng, mundur. Hah, tuanku, Anda di sini. Sosok hitam itu berlutut, diliputi emosi. Apakah sudah selesai? Aku sudah melakukan seperti yang diperintahkan. Namun, saya tidak berharap pria ini mengikuti saya. Tolong singkirkan dia, tuanku, kata sosok hitam itu. Sosok berjubah muncul di bidang penglihatan Yu Sangrong. Yu Sangrong merasakan aura aneh pria itu dan tersenyum, jelas senang. Kau jauh lebih kuat dari dia. Menarik. Sosok berjubah itu tertawa. Dia tampak senang dan juga berkata, untuk melakukan perjalanan jauh dan luas untuk mencari sesuatu, hanya untuk menemukannya dengan sangat mudah, akhirnya aku menemukanmu. Kami belum pernah bertemu. Mengapa kamu mengatakan itu? Yu Sangrong bingung. Saya melihat Anda melalui mata Zhong Diao. Anda terampil, Pak, kata pria itu. Yu Sangrong mengangguk dan berkata, jadi, kamu adalah Tuan Zhong Diao. Pria itu melepas jubahnya. Wajahnya segera diterangi oleh cahaya bulan. Mata kanannya buta, tetapi mata kirinya memiliki ujung yang tajam. Aku akan mengirimmu ke alam baka untuk menemani Zhong Diaoku. Ketika jubah pria itu jatuh ke tanah, sosok hitam itu bergerak cepat dan mengambilnya dengan hormat. Dia berdiri di kejauhan dan berkata, saya akan menunggu kemenangan Anda kembali, tuanku. Yu Sangrong tersenyum. Aku takut kamu akan kecewa. Pedang panjang umurnya tiba-tiba keluar dari sarungnya. Beberapa pedang energi segera menembak ke arah pria yang sebagian buta. Pedang energi emas yang bersinar menerangi sekeliling dengan segera. Pria setengah buta itu menghilang dari fokus. Dia sepertinya menghilang ke dalam kabut hitam saat dia menghindari pedang energi. Dia muncul di atas Yu Sangrong dan terjun ke suatu sudut. Memukul. Segel palem ungu yang tampak tidak menyenangkan ditembakkan. Sihir. Yu Sangrong mundur dengan tenang. Pedang panjang umurnya kembali ke telapak tangannya, dan kemudian, dia menurunkannya. Bam! Segel telapak tangan terbelah menjadi dua. Gerakan Yu Sangrong semulus air yang mengalir. Tidak ada gerakan yang sia-sia sama sekali. Pria setengah buta itu tampak sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata, gerakan yang bagus, sayangnya, aku harus membalaskan dendam Zhong Diaoku. Dia meninggalkan beberapa bayangan di belakangnya dan berada di atas Yu Sangrong dalam sekejap. Kemudian, dia meluncurkan gelombang pasang serangan telapak tangan. Bam, 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 Yu Sangrong mengacungkan pedangnya dengan tenang. Keduanya bertarung sengit di bawah sinar bulan. Jelas pertempuran tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sosok hitam, yang menonton dari kejauhan, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, murid Patualu itu sangat kuat. Pada saat ini, pria yang sebagian buta tampaknya telah menemukan celah. Dia mengirim rentetan palem seal ke dada Yu Sangrong. Yu Sangrong memegang pedang panjang umurnya di depan dadanya dan menjauh dari tanah sebelum dia terbang kembali dengan gerakan seringan burung layang-layang. Dia pindah beberapa ratus meter ke belakang sebelum dia tiba-tiba turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia memanggil avatarnya. Avatar lotus emas 9 daun menjulang di depan mereka. Primalkinya yang kaya mengalir ke sekitarnya. Pria setengah buta itu menyilangkan tangannya dan membalik ke belakang, menghalangi serangan itu. Teratai emas. Kamu terbuka lebar. Yu Sangrong muncul di belakang pria itu. Dengan kedua tangan mencengkeram gagang pedang, dia menjatuhkannya ke lawannya. Pria setengah buta itu mengerutkan kening dan berbalik. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, menangkap pedang panjang umur di antara mereka. Gas ungu muncul dari tangannya saat dia mundur. Saya harus mengatakan, di antara semua pembudidaya di bawah tahap 10 daun yang saya temui, jalur pedang Anda adalah yang terbesar. Bab 801, Hari Pedang Patah Ditempa Kembali. Yu Sangrong melihat telapak tangan pria yang menangkap pedang panjang umurnya. Telapak tangan pria itu memancarkan gas ungu. Setelah dia menurunkan pedang panjang umur, dia bertanya, apakah kamu seorang dukun? Pria setengah buta itu mundur ketika dia berkata, beraninya kau membandingkan orang sepertiku dengan dukun kelas 3 itu. Pedang panjang umur Yu Sangrong bergetar dan bergetar. Setelah mundur 100 meter, pria setengah buta mengangkat tangannya dan melepaskan ledakan energi. Yu Sangrong mengendarai momentum dan melompat ke atas sebelum membalik. Kemudian, dia menurunkan pedangnya. Pedang energi berputar dan memotong gas ungu. Bam, bam, bam. Pedang energi bertabrakan dengan telapak tangan pria setengah buta itu. Energi tumbuh lebih kuat seperti halnya curahan primalki.
Sosok hitam yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan melebarkan matanya sebelum dia mundur ke samping pohon besar dengan jubah pria buta sebagian di tangan. Entah kenapa, wajahnya basah oleh keringat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, siapa orang-orang ini? Sementara itu, serangan pria setengah buta itu semakin intensif. Irama serangan pria buta sebagian itu semakin intensif. Dia terus melepaskan awan gas ungu dan entah bagaimana berhasil menghindari pedang panjang umur. Yu Sangrong melepaskan serangan pedangnya dengan kecepatan tinggi, tampaknya hampir naluriah. Pedang energi dan tinju energi memenuhi langit. Mereka tampak serasi. Kedua lawan bergerak menuju puncak lain, meninggalkan pohon tumbang di belakang mereka. 1 jam kemudian, bulan menggantung tinggi di langit dan bersinar di tanah. Itu sangat terang sehingga tampak hampir seterang siang hari. Tinju energi pria setengah buta itu semakin kuat sementara tebasan pedang Yu Sangrong juga semakin cepat. Yang bisa dilihat oleh sosok hitam itu hanyalah dua bayangan yang berbenturan berulang kali di udara dan banyak segel energi. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga bergemuruh di udara saat ledakan energi vertikal muncul di langit. Keseimbangan kekuatan akhirnya miring. Kedua lawan mundur pada saat yang sama dan saling menatap dari kejauhan. Pria setengah buta itu memandang Yu Sangrong yang ekspresinya tetap tenang sejak awal. Matanya berkilauan dengan kegembiraan saat dia berkata, "Bagus." Setelah itu, pria setengah buta itu melepas pakaian dan bandananya. Seorang biarawan, Yu Sangrong akhirnya melihat penampilan lawannya. Lawannya tampak seperti seorang biarawan. Saya tidak pernah membunuh seseorang tanpa menanyakan nama mereka. Apa milikmu? Pria setengah buta itu menunjuk ke arah Yu Sangrong. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, "Maafkan saya. Kamu belum berhak mengetahui namaku." Saat dia berbicara, dia menembak ke arah pria setengah buta itu seperti meteorit. Pedang energi yang terlihat kokoh muncul dengan kecepatan yang lebih tinggi. Setelah melihat ini, pria setengah buta itu melotot sebelum dia menangkis dengan tinjunya yang hitam keunguan. Bam! Tinju pria setengah buta itu bertabrakan dengan pedang panjang umur. Yu Sangrong melepaskan pedang panjang umurnya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Ribuan pedang energi muncul di sekitar pedang panjang umurnya sebelum mereka menembak ke arah pria yang sebagian buta. Restorasi prima. Tubuh pria itu bersinar dengan pancaran yang lebih besar, perisai energi yang lebih kuat segera muncul di sekitarnya. Bam! 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 Perisai energi berhasil menahan pedang energi. Ledakan. Gelombang energi melonjak keluar dengan keras. Kedua lawan mundur. Yu Sangrong mengangkat alis saat dia berkata, "Tidak buruk. Saya tidak berharap Anda dapat menahan serangan itu." Petik 2. Dalam jarak dekat, kekuatan Primal Restoration sangat kuat. Itu mirip dengan ditusuk oleh ribuan pedang energi secara langsung. Yu Sangrong tidak mengharapkan pria yang sebagian buta itu melepaskan ledakan energi yang mampu memukul mundur pedang energi. Pria setengah buta itu menghela nafas panjang sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Lupakan saja. Kami berdua memiliki waktu yang terbatas. Ambil langkah terakhir saya ini sebagai hadiah perpisahan untuk Anda saat Anda menuju ke mata air kuning." Yu Sangrong segera merasakan perubahan dalam aura pria yang sebagian buta itu. Tulang-tulang pria yang sebagian buta tampak lentur pada saat ini, dan kulitnya mulai berkerut seperti kulit pohon. Lengannya tampak seolah-olah telah diwarnai ungu dan bersinar dengan cahaya redup. Yu Sangrong mengendurkan cengkeramannya pada pedang sebentar sebelum dia mengencangkannya lagi. Pedang panjang umur berdengung saat energi menyelimutinya. Pada saat ini, pria setengah buta itu melesat ke atas Yu Sangrong. Dia jelas jauh lebih gesit dari sebelumnya. Kemudian, dia mengangkat tinjunya. Hanya dalam beberapa saat, angin kencang muncul di area dalam jarak 100 meter. Primal Ki melonjak dan berkumpul di sekitar mereka. Yu Sangrong sedikit mengernyit saat melihat pemandangan aneh ini, instingnya memperingatkannya akan bahaya. Dia berkata dengan nada yang agak mengagumi, "Menarik." Primal Ki berkumpul dan melonjak ke arah pria yang sebagian buta seperti tornado. Dia sekarang berada di mata tornado. Tidak luput dari perhatian Yu Sangrong bahwa pria yang buta sebagian itu sepertinya sedang memegang sesuatu di tangannya saat ini. Itu bukan senjata ofensif, berdasarkan apa yang bisa dia lihat. Menurutnya, barang di tangan pria itu pastilah yang mengumpulkan Primal Ki. Itu kemungkinan adalah harta karun kelas sepi. Jubah Yu Sangrong berkibar di udara saat dia terus menonton. Pedang panjang umurnya, senjata yang menemaninya hampir sepanjang hidupnya, hanyalah senjata kelas surga. Angin kencang mengangkat jubahnya. Ekspresi puas dan puas muncul di wajah pria setengah buta itu saat dia melihat mahakaryanya.
Aku telah mengumpulkan Primalki mendekati serangan elit 10 daun di tinju ini akan membunuhmu. Yu Sangrong mengangkat pedangnya. Primalki di lautan Qi-nya berkumpul di longevity sword-nya. Kekuatan yang telah disimpan sebelumnya bergema juga. Apa putra pedang surga? Ini dimulai dengan yin dan yang, itu dipertahankan sepanjang musim semi dan musim panas, itu bergerak selama musim gugur dan musim dingin, itu digunakan oleh penguasa feodal untuk mengatur tanah. Primalki melewati 8 meridian luar biasa Yu Sangrong. Pada saat yang sama, Primalki di sekitar Yu Sangrong tampaknya tertarik pada senjata kelas sepi milik pria buta sebagian itu. Setelah merasakan kekuatan yang melonjak, kepercayaan diri pria setengah buta itu tumbuh pesat. Jagoan. Pria setengah buta itu memanifestasikan avatarnya, itu adalah avatar lotus merah berdaun 9. Warna ungu bisa dilihat di lotus merahnya. Ini mengingatkan Yu Sangrong akan pengalamannya ketika dia memotong teratainya. Perbedaannya adalah teratai merah pria buta sebagian itu diselimuti kabut ungu yang melengkapinya. Didorong oleh avatar setinggi 150 kaki, pria setengah buta itu melompat sebelum dia terjun. Dia mengepalkan tangannya dan mengayunkannya. Segel energi berbentuk kerucut yang tajam terbentuk di sekitar tinjunya saat dia mengayunkannya ke wajah Yu Sangrong. Dia berkata dengan dingin, mati. Pada saat ini, Yu Sangrong mengangkat pedangnya. Ekspresi pantang menyerah bisa dilihat di wajahnya. Pedang iblis tidak pernah mundur. Yu Sangrong melangkah maju sebelum menghilang dari pandangan. Segera setelah itu, 3 sosoknya muncul, tampak lebih misterius di bawah sinar bulan. Ini adalah salah satu teknik paling kuat dari teknik pedang Guiyuan, kembali, masuki 3 jiwa. Yu Sangrong memanifestasikan avatarnya pada saat ini. Avatar berdaun 9 muncul. Pria setengah buta itu terus maju, yakin pukulannya akan mengenai sasarannya. Pada saat ketiga sosok itu bergabung menjadi satu, energi pria itu meledak. Seluruh lengan kanannya bersinar merah, dan tinjunya berwarna gelap sehingga tampak hitam. Ketika Yu Sangrong mengayunkan pedangnya ke depan. Bam! Ujung pedang dan kepalan tangan bertabrakan. Sebuah ledakan besar energi berdesir keluar ke lingkungan segera. Ledakan. Dampak dari gelombang kejut menciptakan lubang panjang dan sempit di tanah. Batu dan pohon yang menghalangi jalan langsung hancur. Lubang di tanah terus memanjang hingga mencapai pegunungan terdekat. Dengan ini, gunung berguncang, menyebabkan batu-batu berguling. Kerutan di wajah pria setengah buta itu semakin dalam. Dia menatap titik tabrakan antara tinjunya dan pedang panjang umur. Dua kekuatan yang berlawanan tampaknya terjebak dalam jalan buntu. Ekspresi menghina muncul di wajah pria setengah buta itu saat segel energi hitam keunguan keluar dari tinjunya. Yu Sangrong melihat segel energi. Tingkat terpencil. Pedang panjang umur bergetar. Bam! Dihadapkan dengan senjata kelas sepi yang didukung dengan kekuatan yang cukup, suara pecah yang tidak menyenangkan terdengar dari pedang panjang umur. Itu adalah suara yang Yu Sangrong takut dengar. Pedang panjang umur yang berjuang di sisinya selama bertahun-tahun, patah. Selama berabad-abad, Yu Sangrong tidak pernah bermasalah dan selalu menjaga ketenangannya. Hatinya selalu tenang seperti air yang tenang tidak peduli situasinya. Namun, pada saat ini, kerutan bisa terlihat di wajahnya saat kemarahan menggelegak di hatinya. Setelah mematahkan pedang panjang umur, tinju pria setengah buta itu maju. Bam! Pukulan itu mengenai energi pelindung Yu Sangrong. Dorongan dari avatarnya terlihat jelas saat ini karena kekuatan dari pukulannya menghilang setelah mendarat di perisai energinya. Aku mengagumi teknik pedangmu, tetapi, sayangnya, tidak ada yang pernah selamat dari pukulanku ini. Selamat tinggal. Pria setengah buta itu menarik tinjunya ke belakang sebelum dia mengayunkan tinjunya lagi. Tinjunya menembus energi Yu Sangrong dan tiba di dada Yu Sangrong. Yu Sangrong melepaskan pedang panjang umurnya yang patah. Dia bergabung dengan telunjuk dan jari tengahnya sebelum Primal Qi keluar. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk menghadapi pukulan itu. Pria setengah buta itu mencibir. Aku mungkin sedikit waspada terhadap pedangmu yang patah. Sekarang setelah Anda membuangnya, Anda benar-benar kehilangan peluang kecil apapun yang Anda miliki untuk menang. Petik 2. Pada saat ini, sedikit kemarahan terlihat pada ekspresi tenang Yu Sangrong. Permintaan maaf saya, bahkan tanpa pedang panjang umurku, kamu masih akan mati. Bab 802, Kembalinya Pedang Iblis. Avatar emas Yu Sangrong melayang. Orang yang buta sebagian mengerutkan kening dalam kebingungan. Ketika Yu Sangrong melepaskan energinya sebelumnya, dia tahu Yu Sangrong adalah seorang pembudidaya lotus emas. Namun, apa yang muncul di hadapannya sekarang sangat aneh. Dia menemukan avatar lawannya tidak memiliki lotus. Tidak ada teratai emas. Dia dengan cepat menatap ekspresi Yu Sangrong.
Yu Sangrong tersenyum tipis. 9 daun emas keluar dari avatar Yu Sangrong. Yu Sangrong mengendalikan mereka dengan jari-jarinya dan membentuk naga emas panjang yang melesat ke arah lawannya. 3 daun emas mengiris energi pelindung pria buta sebagian terbuka sementara 6 daun sisanya menembus dadanya. Suara kulit yang ditusuk berdering di udara 6 kali berturut-turut. Kekuatan di balik daun itu begitu kuat sehingga mereka terus terbang setelah menusuk dada pria yang sebagian buta itu sebelum akhirnya berhenti setelah menusuk ke tanah. Sama seperti ini, pertempuran berakhir. Dari punggung pria yang sebagian buta itu, sebuah lubang menganga terlihat di mana jantungnya seharusnya berada. Primal Ki di udara dengan cepat menghilang. Darah segar mengalir keluar dari dada pria setengah buta itu ke rerumputan. Gas hitam keunguan juga menghilang. Lengan pria itu mendapatkan kembali warna aslinya. Mata sebagian buta itu penuh dengan ketidakpercayaan. Mungkin, ini adalah salah satu manfaat dari memutuskan teratai seseorang. Yu Sangrong bisa membuat lawannya lengah. Lagi pula, orang-orang dari domain Lotus Merah tidak menyadari teknik ini. Secara alami, sebagai pendekar pedang yang luar biasa, Yu Sangrong tidak akan mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan teknik ini sepanjang waktu. Sebaliknya, dia akan menggunakannya untuk memandu aliran pertempuran. Dia benar-benar elit jalur pedang yang luar biasa. Sekarang setelah jantung sebagian buta telah ditusuk, kematiannya sudah pasti. Pada saat ini, avatar Lotus Merah akhirnya menghilang. Si buta sebagian bergumam, kamu bisa melakukannya. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Yu Sangrong menarik avatarnya dan mencari Jiang Xiaosheng. Di tempat Jiang Xiaosheng sebelumnya berdiri, hanya jubah hitam yang terlihat di tanah. Dia tidak bisa ditemukan. Yu Sangrong menunduk sejenak sebelum akhirnya turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia mendengus dan meludahkan seteguk darah. Dia dengan cepat mengangkat tangan dan menekannya ke dadanya saat dia duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip saat tiba-tiba mulai gerimis. Yu Sangrong tidak suka betapa tidak terduganya cuaca di wilayah Lotus Merah. Namun demikian, untuk elit seperti dia, mudah untuk menahan hujan. Sebelum hujan bahkan bisa mendarat di tubuhnya, mereka diuapkan oleh gelombang energi. Area dalam jarak 2 meter darinya benar-benar kering. Setelah berjam-jam, akhirnya hujan berhenti. Yu Sangrong membuka matanya, lukanya tidak terlalu parah sekarang. Dia menghela nafas, tidak senang dengan penampilannya. Ini adalah pertama kalinya dia terluka dalam pertempuran. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yu Sangrong, kapan kamu akan menjadi seperti tuanmu? Yu Sangrong mengumpulkan pikirannya dan melihat pedang panjang umurnya yang patah dengan kerutan di wajahnya. Dia merasakan beban di dadanya ketika dia melihat pedangnya. Saat pertama kali bergabung dengan Evil Sky Pavilion, dia telah melatih dan mengasah kemampuan pedangnya dengan pedang kayu. Setelah tuannya memberinya pedang panjang umur, itu telah menjadi bagian integral dari hidupnya. Dia tidak fanatik sampai-sampai dia mencintai pedang sampai ke tulang seperti Jiang Eijian, tapi dia menghargainya sama seperti dia menghargai hidupnya. Apakah pedang iblis ditakdirkan untuk sendirian? Pedang telah menemaninya melewati masa-masa terberatnya. Itu telah membantunya membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan itu membantu memperpanjang hidupnya yang singkat sebagai seorang bangsawan. Tidak masalah bahwa pedang itu tidak hidup. Selama dia memiliki pedang, dia bisa hidup. Sekarang setelah pedang itu dihancurkan, apakah dia akan mati? Yu Sangrong tampak gemetar saat ini. Dia tidak menggunakan primal ki-nya saat dia perlahan berjalan ke pedangnya saat dia menahan luka-lukanya. Dia mengangkat rekannya dari tanah dengan tangan kosong, tidak menggunakan energi. Pedang panjang umur yang berkuasa di alam teratai emas dihancurkan. Yu Sangrong dengan hati-hati menempatkan kedua fragmen pedang panjang umur kembali ke sarungnya. Dengan cara ini, pedang panjang umur akan lengkap. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat tangannya dan menarik harta karun di tangan pria yang sebagian buta itu ke arah dirinya sendiri. Apa yang seharusnya mudah membuatnya sangat kesakitan. Dia batuk 2 kali. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan saat dia melihat ke langit. Kamu benar-benar tidak berguna. Ini adalah pertama kalinya Yu Sangrong yang percaya diri menyebut dirinya tidak berguna. Yu Sangrong menegakkan punggungnya dan memegang pedang panjang umurnya di satu tangan saat dia berjalan kaki kembali ke Cloud Mountain. Sementara itu, Lu Zhou kembali dari istana. Kecepatan Wizard selalu konsisten. Dia juga merasa puas. Ketika dia melihat 12 puncak gunung awan, suara yang akrab terdengar dari cakrawala. Meringkik. Berhenti. Lu Zhou memerintahkan Wizard untuk berhenti saat dia melihat ke arah suara itu. Tak lama kemudian, Ji Liang muncul di depan matanya, berlari ke arahnya di bawah cahaya bulan.
Lu Zhou membelai janggutnya dan berseru, Jiliang. Jiliang memiliki mantel putih dan surai merah. Matanya berwarna emas, dan memiliki cahaya redup. Awalnya, ia bergerak dengan kecepatan yang agak santai, tetapi ketika melihat tuannya, ia mulai berlari ke arah tuannya. Kamu tidak lebih lambat dari Wizard, tapi kenapa kamu terlambat? Lu Zhou bertanya, bingung. Meringkik. Tetangga itu dengan jelas menyampaikan emosi Jiliang. Tampaknya kelelahan dari perjalanan panjangnya. Lu Zhou semakin bingung. Wizard tidak tampak kelelahan seperti Jiliang saat pertama kali tiba. Berbalik, perintah Lu Zhou. Jiliang mematuhi perintah itu dan berbalik. Lu Zhou melihat keropeng di kuku belakangnya. Dia mengerutkan kening. Setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat luka di tubuhnya juga. Luka-luka itu tampak seperti berasal dari cambuk. Lu Zhou segera melompat dari punggung Wizard dan mengamati Jiliang dengan cermat. Dia melihat ada tanda Jiliang di rantai di lehernya. Dengan semua tanda dan luka ini, Lu Zhou, tentu saja, tahu apa yang telah terjadi. Tidak heran Jiliang butuh waktu lama untuk tiba, itu ditawan oleh seseorang. Dengan kemampuan Jiliang, pembudidaya biasa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lu Zhou agak yakin para penculiknya pasti telah mengambil kesempatan itu ketika Jiliang kelelahan setelah menyeberangi samudera tak berujung untuk menangkapnya. Mereka berani meletakkan tangan mereka di atas tungganganku. Lu Zhou berkata dengan sedikit amarah. Meringkik, meringkik. Jiliang menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah seolah-olah itu mengangguk dan menanggapi kata-kata Lu Zhou. Bisakah kamu mengenali orang-orang yang menyakitimu? Meringkik, meringkik. Baik, saya akan memberi Anda keadilan setelah Anda sembuh. Lu Zhou menepuk punggung Jiliang. Kemudian, dia mengangkat tangannya. Teratai biru jatuh di atas Jiliang. Jiliang awalnya kelelahan, tetapi tampaknya menjadi lebih energis saat teratai biru menyembuhkannya. Tepat ketika Lu Zhou hendak kembali ke Gunung Awan dengan dua tunggangannya. Meringkik. Jiliang meringkik keras dan mengangkat kedua kuku depannya sebelum berlari ke kejauhan tanpa peringatan apapun. Jiliang. Lu Zhou memanggil dengan tegas. Namun, untuk beberapa alasan, Jiliang bahkan tidak menoleh ke belakang saat menghilang di malam hari. Lu Zhou bingung. Sebagai guru Jiliang, dia sedikit bingung dengan kurangnya perhatiannya. Dia tidak pernah merasa bingung bahkan ketika dia menghadapi ahli 10 daun. Dia menunggu sebentar. Namun, Jiliang tidak berbalik atau kembali. Kamu pengkhianat. Jika aku melihatmu lagi, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Lu Zhou melambaikan tangannya dan menatap Wizard. Apakah kamu akan pergi juga? Wizard. Petik 2 tanda tanya petik 2.